Shalom. Bertemu lagi dalam channel saya pada hari ini. Bagi kamu yang telah mengikuti cerita saya yang pertama tentang fibroid, ini adalah part yang kedua. Dan dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya menghadapi simptom fibroid yang sangat teruk sehingga saya diterbangkan dari Thailand ke Malaysia. Kapal terbang lagi. Oke. Tahun ini saya mempunyai simptom yang sangat teruk. Seperti yang saya beritahu dalam previous video saya, part pertama itu, simptom yang saya miliki dalam memiliki fibroid ini adalah susah kencing dan juga susah membuang air besar. Jadi itu menjadi semakin teruk setiap tahun, sehingga pada tahun ini adalah pengalaman yang paling dahsyat, di mana saya tidak dapat kencing dan tidak dapat buang air besar, which is biasanya memang saya memiliki masalah ini setiap bulan, setiap kali saya datang period. Tapi saya ada posisi-posisi tertentu ataupun saya akan tekan perut saya sehingga kencing itu keluar dan juga dapat membuang air besar. Tapi kali ini dia langsung tidak boleh keluar. Perut saya semakin kembung, semakin besar karena dipenuhi oleh air, tapi tidak boleh dapat mengosongkan pundi kencing saya. Dan juga tidak boleh mengeluarkan air besar. Kemudian saya mulai tidak minum air, tidak makan sudah, sebab saya risau kalau saya minum air nanti bertambah banyak air tapi tidak boleh keluar juga. Waktu itu sangat sengsara betul. Malamnya saya mau masuk tandas tidak boleh, tidur pun tidak boleh. Jadi esoknya pun masih tidak dapat keluar. Tapi pada masa itu kami ada meeting dengan semua pemimpin gereja Anglican Thailand, dan di akhir daripada meeting itu kami sakitnya yang kena bedah. Akhirnya di akhir meeting itu kami saling mendoakan satu dengan yang lain, dan mereka tanya saya apa bahan doa yang mau didoakan. So saya kongsikan dengan mereka, sebab saya tidak dapat kencing dan tidak dapat keluarkan air besar, tidak dapat berak sudah 2 hari kemarin sehingga hari ini. So mereka doakan saya. Selepas meeting, Dean Jingwa dia call saya dan beritahu saya supaya pergi hospital emergency, dan akhirnya saya pergi hospital menaiki Grab. Jadi sampai di hospital terus dimasukkan di emergency room, kemudian saya dicek oleh dokter dan lepas itu dipasangkan dengan itu kantung bag itu untuk lawas itu kencing. Selepas itu saya menginap di rumah yang disediakan oleh gereja Christchurch dan tidak tidur 1 malam di situ. Esoknya sebelum balik di rumah saya pergi hospital lagi balik, dan saya mau try buka itu urine chatter itu kan, dan coba untuk kencing sama ada saya boleh kencing sendiri atau tidak. Tapi setelah saya coba dan tunggu di situ beberapa menit, minum air dan coba kencing, tidak boleh keluar juga kencing saya masih juga sama. Akhirnya saya pasang balik dan ganti dengan bag barulah. Pada masa itu Reverend Chingwa, Dean Chingwa dengan Bishop Jonyo sudah berhubung untuk hantar saya balik di sini Malaysia untuk membuat rawatan di sini, sebab di Thailand sangat mahal dan saya tidak insurans untuk cover medical saya di sana. Sebab itu saya minta surat daripada pihak hospital untuk mengizinkan saya terbang dengan membawa kantung kencing itu di kapal terbang. Punya sengsara, dari Bangkok
transit di KL, kemudian sampai di KK, Kota Kinabalu, dengan kantung-kantung kencingmu itu. Syukurlah saya pakai dress panjang lah, jadi orang tidak nampak. Itu kantung kecil. Oke. Jadi, selepas saya dapat surat itu, saya balik rumah dan mula kemas barang situ untuk balik ke Malaysia, balik ke Sabah. Tapi dalam masa yang sama, saya nampak kantung kencing itu kan ada darah. Bukan kencing saya, tapi ada darah, macam ada pendarahan di dalam. So saya pergi hospital lagi, rush back to hospital. Mereka cek keadaan saya. Akhirnya itu dokter membuat keputusan untuk tidak izinkan saya terbang. Saya cakap saya mesti terbang, saya mesti balik Sabah. Dan mereka tulis surat semula, not fit to fly. Dan saya kena sign itu. It means on my risk. Sebab saya cakap saya mau juga terbang. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab dengan keputusan saya. Saya terbang juga tapi saya on risk. Kenapa mereka tidak izinkan terbang? Sebab ada darah. Mula-mula itu mereka izinkan terbang sebab belum ada pendarahan. Tapi selepas ada pendarahan itu, ada darah dalam kencing saya, mereka tidak izinkan saya terbang. So it's very dangerous actually. But I really determined want to go back to Sabah to do my treatment here. Okay, so selepas itu esoknya pada 5 hari bulan saya terbang, dan sampai di sini pada malam 5 hari bulan itu kencing saya itu semakin banyak darah, pendarahan semakin teruk. Dan ya, oleh karena ada banyak darah dalam kantung kencing saya, akhirnya saya pergi ke emergency room di Queen Elizabeth I. So I have to go there and then check. Syukur puji Tuhan, itu nurse, itu dokter di Queen Elizabeth I, mereka sangat patient dengan saya dan mereka rawat saya dengan baik. Mereka ganti kantung kencing itu dengan yang baru, dan selepas itu saya tidak ada lagi darah. Mereka bagi saya liter untuk pergi ke Likas Hospital untuk buat temu janji pembedahan di sana. Temu janji untuk pembedahan saya itu adalah pada September. So still far from May to September. That is very far gap, and saya tidak tahu sama ada saya boleh tahan atau tidak. Lagi pula pihak diocese mahu supaya rawatan itu dipercepatkan karena it's dangerous for me too. Fibroid saya harus dibuang dengan segera. Oke, apa masalah saya? Kenapa saya tidak dapat kencing? Kenapa susah kencing dan susah buang air besar? Menurut dokter, selepas dia diagnose saya dan lihat kedudukan fibroid saya itu kan, fibroid saya itu very deep di dalam rahim saya. Saya memiliki fibroid 2 biji, satu di dalam rahim, satu di luar rahim. Oke. Yang di dalam rahim itu sangat besar, itu yang 11 cm. Dan karena dia sangat besar, dia tulak rahim saya ke atas. Dalam masa yang sama, dia tulak pundi kencing saya juga. Sudah dia tulak, dia surung lagi, menyebabkan pundi kencing saya itu tidak berada di posisi yang sepatutnya. Ya, semua berada di sebelah kiri. Dan itulah sebabnya saya ada masalah dalam membuang air besar dan membuang air kecil waktu itu. Sebenarnya ada 4 dokter saya jumpa di Bangkok. Dia sudah beritahu mereka akan bedah dan akan buang uterus. Begitu juga dengan dokter di Likas, mereka juga cadangkan supaya buang uterus. Jadi oleh karena queue saya di Likas terlalu lama, 2 hari bulan saya pergi di Likas untuk appointment saya dan bincang tentang pembedahan semua. Tetapi 3 hari bulan itu, you know what, I cannot empty my bladder, dan so difficult. Buang air besar pun susah. And then saya pergi di Likas lagi, admit
di sana di emergency room dan admit di sana 1 malam. Selepas tu doktor suggest lah, dia cakap you cannot wait until September because it's very dangerous for you. So why don't you go to the private hospital? And then dalam masa yang sama juga Bishop John New WhatsApp saya untuk pergi ke private hospital. So they suggest me to go to KPJ. So di Likas juga mereka suggest untuk pergi ke KPJ, jumpa dengan Dr. Mary di sana untuk buat pembedahan. And then after that I get the letter from Likas. They gave me a letter. I refer to Dr. Mary to do a surgery for me. Kemudian saya pergi ke KPJ pada 16 hari bulan 6 dan buat temu janji di sana untuk pembedahan. Dan mereka terus cek semua darah saya, x-ray, saya punya jantung, semua cek sama ada saya boleh dibedah atau tidak. And then saya buat appointment untuk buat pembedahan pada 23 hari bulan 6. Jadi itulah ceritanya untuk part yang kedua ini. Saya akan ceritakan lagi tentang pembedahan, mungkin dari permulaan saya pergi di hospital sehinggalah saya keluar. Itu kamu akan sertai saya di part yang ketiga. Itu adalah pembedahan, bagaimana saya menjalani pembedahan nanti. So thank you for watching, and kalau kamu mengikuti perkembangan seterusnya, karena dia tidak akan berakhir di sini saja, subscribe and tekan bell supaya kamu dapat notification bila saya upload video yang baru. Bye.